disampaikan oleh Al-Habib. Untuk yang ketiga akan disampaikan oleh Habib Abdul Qadir bin Habib Taufik Assegaf dari Pasuruan. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi wa bi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Saya hormati para asatid, yang saya hormati Kiai Abdullah Mansur, yang saya hormati Kiai Muhammad, saya hormati Gus Abdul Rahim. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka semua. Allah berikan sehat walafiat. Allah angkat derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebetulnya ceramah tadi sudah cukup, sudah lebih dari cukup, dari Habib Idrus Al-Muhdhar, dari Habib Abdullah Ba'bud. Saya cuman penutupan. Mudah-mudahan penutupan yang baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita masuk malam tahun baru Islam. Masuk tahun baru Islam. Mudah-mudahan tahun yang sekarang lebih baik daripada tahun yang kemarin. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala gampangkan semua urusan kita. Baik urusan pekerjaan kita, mudah-mudahan Allah gampangkan. Kalau yang belum kawin, Allah gampangkan cari jodohnya. Kalau yang belum punya anak, Allah gampangkan punya anaknya. Kalau urusan kerjaan, insya Allah Allah gampangkan pekerjaannya. Amin ya rabbal alamin. Zaman ini ya wis kayak gini Pak Bu. Zaman itu cuman ada tiga. Az-zamanu thalathatu. Zaman itu cuman ada tiga. Kemarin, sekarang, besok. Ringkes. Ceritanya ini cuma ringkes. Kalau ndak kemarin, sekarang, besok. Madin hal istiqbal. Wis cuman muter ada di sana. Yang kemarin sudah lampau, yang sekarang kita jalani, yang besok belum tentu. Nah itu hidup ada di dunia ini sebentar sekali. Ad-dunya sa'ah. Hidup ada di dunia ini sebentar dan cuma satu kali, tidak bisa terulang lagi. Kalau dulu sampean pernah umur 10 tahun, wis tidak bisa balik meneng. Sekarang kembali umur 10 tahun sudah tidak bisa lagi. Kalau main PS ini, sampean main PS kalah, balik ini meneng bisa. Main PUBG kalah, balik ini meneng iso. Kalau sampean kerjaan sekarang bangkrut, balik ini bisa gampang. Tapi kalau zaman, kalau sudah umur, kalau sudah waktu, tidak bisa dibalen-baleni. Umur itu berjalan cuma satu kali. Yang sekarang tidak bisa dikembalikan. Yang kemarin tidak bisa dikembalikan.
Kalau sudah umur 20 tahun tidak bisa balik umur 18 tahun. Kalau umurnya sudah 20 tahun tidak bisa balik umur 19 tahun. Kalau umurnya 40 tahun ya tidak bisa balik umur 30 tahun. Setiap hari tambah waktu, setiap hari tambah berjalan waktu ini, dan kita tidak bisa kembali. Yang kecil sebentar lagi jadi anak muda, yang muda sebentar lagi akan jadi orang tua, yang tua jadi sepuh, yang sepuh jadi mayit, yang sepuh jadi mayit. Wis muternya ada di situ dong. Jadi cerita hidup ada di dunia ini, kalau tidak kemarin, sekarang, kemarin, sekarang, besok, tidak ada lagi. Nah, beruntung orang yang mengenal sama waktunya, beruntung orang yang bisa memanfaatkan waktunya, beruntung kalau ada pemuda menjaga waktunya supaya masa depannya makmur, beruntung kalau ada orang tua menjaga ibadahnya supaya kalau mati dalam keadaan husnul khatimah. Sekarang masuk tahun baru Islam, yang tahun kemarin sudah ceritanya sudah habis. Begitu umur, itu perjalanan umur. Karena itu umur ini manfaatkan, perjalanan hidup ini manfaatkan. Karena kita hidup ada di dunia cuma satu kali. Kita diciptakan di dunia ini bukan buat main-main. Kita diciptakan di dunia ini bukan untuk jadi tukang nganggur, bukan buat guyon. Afa hasibtum annama khalaqnakum abata wa annakum ilaina la turja'un. Apakah engkau menyangka Allah menciptakan kamu dalam keadaan untuk sia-sia? Kayak cangkruan tuh, buat duduk ada di warung. Apa cuman buat minum kopi, main gaple? Afa hasibtum annama khalaqnakum abada. Kata Allah, apakah kamu mengira Allah menciptakan kamu ini untuk sia-sia? Dan apakah kamu mengira engkau tidak akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala? Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqq. Allah taala tidak menciptakan langit, Allah taala tidak menciptakan bumi untuk sia-sia, untuk bermain-main. Ma khalaqnahuma illa bil haqq. Allah ciptakan dunia, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka, Allah ciptakan kehidupan, kecuali ada sesuatu yang serius yang harus kita jalani. Karena itu jangan dibuat mainan. Al-bidara qabla al-fawat, innama anta urdatul afa. Ayo bersegeralah sebelum ketinggalan. Karena kita ini sebentar lagi akan hancur. Kita sebentar lagi akan hancur. Karena itu ayo kembali kepada kesadaran. Ayo, mau sampai kapan nganggur terus? Mau sampai kapan mabuk terus? Mau sampai kapan zina terus? Mau sampai kapan pacaran terus? Umur ini berjalan. Kalau sampean sudah umur 17, gak bisa kembali lagi yang 16 tahun. Kalau umur sampean 20, gak bisa lagi umur 19 tahun. Terus begini. Syababul yawm rijalul ghad, banatul yawm ummahatul ghad. Dikatakan pemuda-pemuda yang sekarang ini sebentar lagi akan jadi orang-orang sepuh, orang-orang tua di keesokan hari. Pemuda-pemuda, pemudi-pemudi dari perempuan ini sebentar lagi akan jadi ibu seorang anak. Yang muda jadi bapak, yang perempuan jadi ibu. Jangan sampai punya anak di luar nikah. Jangan sampai hubungan di luar nikah. Karena sebentar lagi perempuan akan jadi seorang ibu, anak muda akan menjadi bapak. Karena itu dijaga. Dikatakan inna fi yadi syubban amrul ummah wa fi aqdamihim hayatuha. Sesungguhnya di dalam kehidupan seorang pemuda ini adalah pangkal urusan umat.
Umat ini yang bisa ngurus ya pemuda-pemuda. Kalau sudah orang tua tidak bisa dikasih pikiran abot-abot, tidak bisa dikasih pikiran yang abot-abot. Dan pada mereka lah akan berdiri kehidupan umat ini. Karena itu ayo, saya tidak mau panjang-panjang ceramah, sudah cukup, jadi sudah lebih dari cukup. Tapi tidak aja, ayo kembali ke jalan yang benar. Ayo kembali ke jalan yang benar. Mau sampai kapan jadi tukang pengangguran? Pernah seorang pemuda datang ke Nabi Muhammad SAW. Pemuda ini ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, ana ini suka zina ya Rasulullah. Saya ini hobinya zina. Saya ini hobinya bersama pelacur. Jawab sama Rasulullah SAW. Nabi Muhammad itu halim. Nabi Muhammad itu sabar, halim, bijaksana. Tidak murah haram. Tidak terus orang itu dihinakan. Manusia ini tidak langsung dihinakan. Dijawab sama Rasulullah, oh kamu ini suka pelacur, suka perempuan yang kamu zinai. Saya mau tanya, kalau seandainya ibu kamu pelacur, kamu mau apa enggak? Ya, oh ya jangan ya Rasulullah. Yang berani niduri ibu saya ya tak bunuh ya Rasulullah. Tak pateni, kok kurang ajar ibuku kata di sini. Kalau saudara kamu jadi pelacur, kamu bangga? Jangan ya Rasulullah, itu aib keluarga. Jangan sampai saya punya saudari perempuan yang berani berzina. Kalau istri kamu pelacur, tak talak ya Rasulullah. Jangan sampai anak saya punya ibu pelacur. Kalau anak perempuanmu jadi pelacur, kamu bagaimana? Malu ya Rasulullah. Mungkin saya bisa bunuh diri. Mungkin saya bisa bunuh diri. Dijawab sama Rasulullah SAW. Ketahuilah, orang yang kamu zina itu kalau bukan ibunya seseorang, saudaranya seseorang, kalau bukan saudaranya seseorang, anaknya seseorang. Kalau kamu tidak mau keluarga kamu dilecehkan, jangan pernah melecehkan saudaranya orang. Kalau saudara kamu tidak mau dihinakan oleh seseorang, jangan pernah menghinakan saudaranya seseorang. Saya mau tanya, kepingin enggak punya mantu pemabuk, punya anak pemabuk, tukang begal, tukang zina? Enggak kepingin. Sebagaimana Anda tidak mau jadi pemabuk, jangan jadi pemabuk. Kalau jadi pemabuk, insaf, tobat kembali ke jalan yang benar. Kalau kamu suka maksiat, jangan sampai kamu maksiat, nanti akhirnya punya anak maksiat. Karena itu ayo kembali ke jalan yang Allah ridhoi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni segala dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan tahun ini tahun baru Islam, tahun yang bisa merubah kehidupan kita. Yang dulunya ahli maksiat, Allah Ta'ala rubah jadi yang lebih baik. Ini saya mau terus sakno sampean nggih. Iki ana sing durung mangan, ana sing anake nangis, ana sing delok tapi merem matane. Macam-macam ini. Tapi ceramahnya Habib Idrus, ceramahnya Habib Abdullah itu lebih dari cukup. Ceramah itu Pak, yang penting diamalno. Ceramah dawa-dawa, bahas sholat, mulai sing diceramahi ndak sholat. Kaya wong edan sing ceramah ini. Ndak mlebu kabeh. Diceramahi bahas fadilah iku, bahas fadilah iki. Ndak diamalno. Buat apa? Katanya Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf, saya ini buat majelis yang datang ini kayak patung kabeh. Sen datang ini Pak, patung, ada bentuknya tapi tidak ada rohnya, ada bentuknya tapi tidak ada hatinya. Karena itu saya ajak saudara-saudara saya dari kaum muslimin, dari yang kecil sampai yang tua, dari yang ahli taat sampai yang ahli maksiat, ayo kembali ke jalan yang
yang benar. Ayo tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu Rahim, Allah itu Rahmat, Allah itu Maha kasih sayang, Allah itu Maha lembut. Jangan takut, jangan takut. Allah Ta'ala berfirman, qul lil ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakan kepada orang-orang yang sudah melampaui batas, yang sudah maksiat terus, dari kecil sudah ahli maksiat, dari kecil tidak pernah sholat, dari kecil minum khamar, dari kecil zina. Qul, katakan kepada mereka, lil ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Maha mengampuni semua dosa. Allah Ta'ala mengampuni dosa. At-taibu habibullah, orang yang tobat adalah orang yang dicintai oleh Allah. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah, orang yang tobat itu sama seperti orang tidak mempunyai dosa. Karena itu yang Maha Rahmat, yang Maha kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ayo tobat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mensifatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menceritakan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia katakan Allah Ta'ala ini menciptakan 100 rahmat. Allah Ta'ala menciptakan 100 rahmat. 1 dari 100 Allah turunkan ada di bumi. 1 dari 100 ini Allah turunkan ada di bumi. Dengan 1 rahmat ini orang tua cinta sama anak. Dengan 1 rahmat yang Allah turunkan, anak cinta sama orang tua. Suami cinta sama istri. Istri cinta sama suami. Teman, sesama teman saling perhatian. Saudara saling cinta mencintai. Adik selalu cinta sama kakaknya, kakaknya selalu cinta sama adiknya. Itu Allah Ta'ala 1 rahmat. Dan itu Allah bagi kepada kaum manusia, Allah bagi kepada kaum jin, Allah bagi kepada kaum binatang. Semua dengan sebab 1 rahmat Allah yang Allah turunkan, kita saling cinta mencintai, kita saling perhatian, kita saling berbuat baik. 1 rahmatnya Allah turunkan. Allah simpan 99 rahmat ada di akhirat. Allah simpan 99 rahmat ada di akhirat. 99 rahmat ada di akhirat. 1 sampai ini apa? Sampai lihat cintanya ibunya sampean sama sampean ini apa? Ibunya sampean cinta apa enggak sama sampean? Cinta, sayang. Anak sama ibu cinta, bapak sama ibu cinta. Itu baru berapa persen dari 1 rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kena kepada kita? Titik, tidak sampai 1%. Itu dari zamannya Nabi Allah Adam sampai seterusnya, sampai hari kiamat. Itu masih saling cinta mencintai. Loh, bayangin Pak, bayangin Bu, Allah itu simpan 99 rahmat untuk kita nanti ada di akhirat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah simpan 99. Sampean ini ngelihat cintanya ibunya sampean, bapaknya sampean, itu belum 1% dari 1 rahmatnya Allah yang Allah turunkan ada di bumi. Apalagi 99 rahmat yang Allah simpan ada di akhirat. Karena itu Allah Arhamur Rahimin. Allah adalah zat yang maha kasih sayang, zat yang maha rahmat. Jangan pernah ragu sama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Jangan pernah ragu. Kalau sampean dulu waktu masih kecil itu kalau mau sekolah minta sangu sama ibu nggih. Jaluk sangu sama bapak, Pak, Bu, jaluk sangu nih Bu. Minta sangu gawe jajan ke sekolah. Loh, waktu sampean minta itu sampean yakin sebentar lagi saya akan dikasih sama bapak saya uang sangu. Saya akan dikasih sama ibu saya uang sangu. Karena sampean yakin bahwa ibu sama ayah sampean rahmat sama sampean, cinta sama sampean. Padahal itu masih kecil rahmat Allah yang dikasihkan. Allah Ta'ala punya rahmat yang lebih besar dari itu. Kalau kita yakin dengan rahmat Allah yang ada, rahmat Allah yang Allah simpan, kita doa pasti diijabahi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta pasti dikasih sama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena itu yang husnudzon sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah ragu, Allah Arhamur Rahimin. Sampai angkat tangan, ya Allah ampuni dosa saya. Sampai yakin Allah Maha Rahmat, diampuni dosanya sampean. Ya Allah angkat derajat saya, diangkat derajatnya sampean. Allah ini yang Maha Sayang kok. Ibu aja sih cintanya sampai sampean, apalagi Allah. Bapak aja sih cinta sampai sampean, apalagi Allah. Guru kiai yang murid cinta, apalagi Allah. Allah Arhamur Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Wahai Zat yang Maha Kasih Sayang. Jalan ya Allah jaluk duit, sampean yakin ketika minta sama Allah lebih yakin dari sampean minta kepada ibu sampean dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terhambanya doa ini, terhambanya doa tidak dikabulkan sama Allah ya karena kita tidak yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yakinnya kita kepada orang tua kita ketika kita dulu masih minta sangu kayak belajar sekolah, sangu duit kayak sekolah, maka pasti sama Allah ta'ala doa kita akan diijabahi. Karena itu ayo yang yakin sama Allah. Fal husnudzannu lazim. Husnudzan sama Allah itu wajib, tidak gampang, tidak soro. Minta sama Allah itu tidak susah. Allah itu rahmat, Allah itu memerintahkan kita. Kalau sampean tidak disopo ambil orang, kalau sampean tidak disapa sama orang, sampean suruh mendekat sama orang itu. Kalau ada yang mutus silaturahmi sama sampean, sampean dianjurkan, diperintahkan oleh syariat untuk menyambung silaturahmi. Apalagi Allah Ta'ala, apalagi Allah Ta'ala, Allah akan menyambung, Allah akan menyambut. Allah Ta'ala berfirman di dalam hadits qudsinya, wahai hambaku, kalau engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sebanyak langit, langit ini kabeh isine dosane sampean. Kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sebanyak bumi, sebesar bumi. Bumi ini 7 bumi ke bawah, isine dosane sampean tok. Langit ke atas isinya dosanya sampai anda, sampai datang ke Allah Ta'ala. Kemudian kamu ngomong, ya Allah ampuni dosaku, pasti sama Allah Subhanahu wa ta'ala akan diampuni dosanya. Pasti sama Allah Subhanahu wa ta'ala akan diampuni dosanya. Karena itu Allah yang Maha Rahmat. Kenapa kita kok meninggalkan Allah demi dunia? Kenapa kita meninggalkan Allah yang Maha Kasih Sayang demi urusan yang sepele, demi teman, demi syahwat? Jangan. Allah Ta'ala selalu menginginkan kita menjadi orang yang baik. Kenapa Allah Ta'ala larang kita minum khamar? Karena Allah ingin kita menjadi orang yang baik. Kenapa Allah Ta'ala haramkan kita zina? Karena Allah ingin kita jadi orang yang baik. Kenapa Allah Ta'ala haramkan kita menjadi tukang judi? Karena Allah ingin kita jadi orang yang baik. Loh, Allah Tuhan kita ingin kita baik. Kenapa kita harus mengikuti syahwat? Kenapa kita harus kalah dengan teman-teman yang buruk? Karena itu ayo kembali ke jalan yang Allah ridhai. Ayo kembali ke jalan yang Allah ridhai. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni segala dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat kita, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan jasad kita, Allah mudahkan rezeki kita, Allah panjangkan umur kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita anak yang berbakti kepada orang tua kita, dan mudah-mudahan kita dibanggakan oleh orang tua kita, dan mudah-mudahan kita bisa membanggakan hatinya Rasulullah SAW, membanggakan hatinya Nabi Muhammad dan dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kalau kita mati kita kumpul sama Rasulullah SAW di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza ma lazima minni. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh rangkaian acara pada malam hari ini dan terakhir akan ditutup dengan pembacaan doa. Dan untuk doa kali ini akan dipimpin oleh beliau Al-Habib Ja'far As-Sagaf
kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. يا خديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساقي بوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين على عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركاته وشرف وجهاته أولادنا ووالدينا
وأهل قطرنا ووادنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بآلها معمورة معنى وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن له منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. علينا إنك أنت التواب الرحيم، وارحمنا يا أرحم الراحمين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وجد وتكرم يا جواد يا كريم، وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. Hadirin rahimakumullah, satu catatan yang dapat kita ambil pada malam hari ini, yaitu di momen tahun baru Hijriah ini kita jadikan sebagai langkah awal untuk kembali memulai perjuangan yang telah dirintis oleh para pendahulu kita, berjuang dengan menjadikan keimanan sebagai landasan. Untuk itu kita harus membangun persatuan, kesatuan, kebersamaan melalui jalur ukhuwah sesama muslim. Dan oleh sebab itu, dengan semangat tahun baru Islam ini, kita harus membuka lembaran baru. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan dalam segenap aspek kehidupan kita, lebih-lebih dalam masalah iman dan takwa kita, serta ritual ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wal afwa minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.